Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini satu kehormatan bila kita menyadari kita ini dipilih, ditentukan, diteguhkan oleh Yesus sebagai anak-anaknya dengan keselamatan yang Dia kerjakan kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dari Yohanes pasal yang ke-7. Bukan sekedar seseorang yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan nilai-nilai moral, yang pernah hidup di sebuah wilayah di daerah utara Palestina pada abad pertama. Tetapi Dia adalah Tuhan yang sampai sekarang dan yang akan datang, sampai kekal selama-lamanya, Dia tetap ada. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua bisa menikmati keintiman kita dengan Tuhan. Keindahan di dalam bait-Nya, dalam penyembahan kita. Kita menghadapkan wajah kita kepada Yesus yang adalah firman kebenaran itu. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah hidup. Hanya Engkaulah sumber kami Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kami bisa makan dan minum dari Engkau, roti dan air hidup itu. Terima kasih Tuhan untuk kekekalan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hidup di dalam kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup hanya bagimu, Tuhan. Biarlah masyarakat, biarlah batakkan masih, biarlah lamu. Haleluya, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup dan menghidupkan setiap apapun yang kering dan yang mati. Karena kami hari ini Tuhan memiliki Engkau sumber air kehidupan. Kami tidak pernah takut lagi untuk berjalan jauh tanpa ketakutan akan kehausan dan kering. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah dirimu Yesus sebagai air kehidupan bagi kami yang dahaga di dalam dunia ini. Di
dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Yohanes pasal yang ke-7 itu diberi judul Yesus ke Yerusalem untuk menghadiri hari raya Pondok Daun. Dan juga bicara tentang air hidup. Tetapi kalau kita pelajari, Bapak Ibu ya, di dalam pasal 7 ini ada 20 pertanyaan. 20 kalimat tanya. Jadi kira-kira ini hampir setiap 3 ayat 1 pertanyaan. Jadi Yohanes telah membuat banyak kasus untuk mengungkapkan identitas Yesus di pasal-pasal sebelumnya. Baik dengan cara merekam perkara mujizat, pembicaraan Yesus yang cukup panjang, contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-4, pasal yang ke-6. Dan di situ Yesus memperlihatkan siapa dia. Tetapi di dalam pasal 7 ini, dia mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Yaitu caranya mencatat semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tentang dia, kepada dia, atau dari orang lain satu sama lain. Baik itu yang percaya maupun yang tidak percaya, yaitu kelompok Farisi yang saat itu sedang berniat untuk membunuh Yesus, menganiaya Yesus karena pengajarannya. Dan bagaimana Yesus memberi jawaban yang luar biasa. Wawasannya itu tentang dirinya itu tidak pernah kepikiran oleh orang pada waktu itu. Tentang siapa dia dan mengapa dia datang ke dunia ini. Tentu kita nggak akan membahas semua, tetapi kalau dari 20 pertanyaan ini kita bisa kategorikan atau klasifikasi, maka ada 6 pertanyaan besar tentang Yesus dan apa yang dia kerjakan. Yang pertama, di mana Yesus? Itu ayat 1 sampai 13. Di mana Yesus? Lalu kemudian ayat 14 sampai 18. Bagaimana Yesus bisa tahu banyak hal? Bahkan mereka mengatakan tanpa berguru. Ini sekolah Alkitabnya di mana gitu kira-kira. Nggak tahu. Kok bisa tahu banyak hal? Yang ketiga, siapa yang ingin membunuh Yesus? Itu ayat 19 sampai 24. Siapa sebenarnya yang ingin membunuh Yesus? Rakyat kebanyakan? Pemimpin agama? Orang Farisi? Orang Romawi? Siapa sebenarnya? Lalu yang keempat, siapakah Yesus itu? Ayat 25 sampai 31. Dan kemudian, akankah saudara Anda datang kepada Yesus? Ayat 32 sampai dengan 39. Dan yang terakhir, apakah Anda percaya kepada Yesus? Ayat 40 sampai 52. Dimulai dengan sebuah permintaan dari keluarga. Yaitu keluarganya mengatakan mendekati hari raya Pondok Daun. Semua orang harus datang ke sana, ini hari besar. Saudara-saudara mengatakan, sudahlah kau pergi ke Yerusalem. Tunjukkanlah dirimu, ngapain kamu di sini? Ini kota kecil. Orang juga nggak akan cepat viral kalau di sini. Coba kamu bikin mujizat di Yerusalem, pasti langsung viral. Kamu langsung terkenal, gitu kira-kira. Keluarganya bilang. Tetapi Yesus mengatakan, kenapa orang-orang ini mau ngotot Yesus, keluarganya ini ngotot Yesus untuk menunjukkan dirinya di pusat agama Yahudi? Sederhana. Yohanes memberikan alasannya. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya.
Tentu ya ini wajar ya. Salah satunya Yakobus kan. Yang paling terakhir percaya Yesus itu Yakobus di dalam para penulis Alkitab. Kenapa? Ya salah satunya ya seperti ini. Ini alasannya. Saudara-saudaranya nggak percaya pada Yesus. Kalau kira-kira sekarang ya, saudara punya 4-5 saudara. Lalu yang paling tua bilang gini, aku ini Tuhan. Tentu yang lain bilang, siapa kamu? Kita sama-sama tumbuh, sama-sama tidur bareng. Kok tiba-tiba kamu Tuhan, kita enggak? Apa hebatnya kamu? Apa istimewanya kamu? Mereka enggak percaya. Karena mereka lihat keseharian Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tetapi waktumu kapanpun tersedia. Artinya begini, waktuku untuk menyatakan diri belum tiba. Tetapi kamu, untuk kamu mau percaya, kapanpun kamu diberikan waktu oleh Tuhan. Itu. Jadi sebenarnya nanti kalau ada orang masuk neraka, itu bukan karena dia tidak dapat kesempatan. Bukan. Karena Tuhan akan membuat semua orang itu punya kesempatan dengar berita Injil. Baru dia datang. Itu yang Alkitab katakan. Berita pengampunan dosa, berita Injil ini harus diberitakan kepada semua manusia. Baru dia datang. Tetapi apakah semua manusia selamat? Enggak. Karena nanti ada orang-orang yang menolak untuk percaya. Tetapi nanti di sorga atau di neraka, tidak ada yang mengatakan, oh aku nggak ada yang beritakan Injil kepada saya. Nggak ada, saudara. Semuanya dengan kesadaran penuh mengakui mereka pernah dengar, tapi menolak untuk percaya. Karena Tuhan mengatakan, selama kamu hidup, kamu akan punya kesempatan untuk dengar Injil. Kapanpun kamu punya kesempatan. Tetapi waktuku tertentu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Maksudnya pekerjaan dunia, pekerjaan si setan. Itulah pekerjaan jahat. Lalu Tuhan mengatakan, pergilah kalian ke pesta itu. Ke perayaan Pondok Daud. Aku tidak pergi ke situ. Apakah Yesus berusaha untuk memberontak dan tidak taat kepada Taurat? Karena Taurat mewajibkan semua orang, terutama laki-laki, datang 3 kali setahun ke Yerusalem untuk menghadiri ibadah. Dia kelihatannya tinggal di Galilea, tapi kita tahu kemudian bahwa Yesus pergi juga ke Bait Allah di dalam ayat 14. Jadi ketika orang bertanya di ayat yang ke-11, para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Di manakah dia? Lalu orang mulai bisik-bisik, kasih komentar tentang siapa itu Yesus. Oh, dia orang baik. No, bukan. Dia orang yang menyesatkan banyak orang. Tetapi tidak ada satupun yang berani terang-terangan berbicara itu. Karena mereka juga takut kepada para pemuka Yahudi. Ya ini orang kebanyakan. Mereka cuma bisa komentar aja. Tapi gak berani komentar secara publik. Tapi mereka tanya, di mana Yesus ya? Di mana ya? Mungkin ada yang kangen. Ada yang kepengen lihat mujizat. Ada yang mungkin kepengen lihat ini drama apa lagi nih. Seru nih kelihatannya di perayaan Pondok Daud ini semua orang datang kok. Dia mau bikin apa? Nah, kira-kira mungkin begitu. Banyak alasan lah. Ada banyak alasan orang mencari Yesus. Kita sudah tahu di pasal yang ke-6. Salah satu alasan orang mencari Yesus adalah apa? Mau kepengen mendapat lagi mujizat, mau kepengen lagi menikmati makan gratis. Banyak alasan orang tanya, di mana Yesus? Tetapi apakah semua orang yang bertanya itu akan mencari Yesus untuk percaya? Belum tentu. Tapi pertanyaan pertama, di manakah dia? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana Yesus tahu banyak hal? Ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18.
Yesus kemudian menjelaskan, mengajar di situ. Lalu orang-orang heran, terutama pemuka agama, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru? Kok bisa ya kamu gak ada sekolahannya gitu kira-kira. Jawab Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tapi dari Dia yang mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah atau berasal dari kata-kataku sendiri. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri untuk dirinya, ia cuma mencari hormat. Dan kalau begitu, jangan kamu percaya. Tetapi siapa yang berkata-kata untuk orang yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kedustaan di sana. Yesus tidak bicara semata-mata tentang diri, tapi tentang Bapa. Kita sudah belajar kemarin di dalam pasal yang kelima, 7 kesaksian dan bukti saksi, yaitu Bapa, karya Kristus, dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, Yesus tahu banyak hal karena Dia Tuhan. Dan Dia ingin membuktikan Dia Tuhan. Musa memberi hukum Taurat kepada kamu, tidak seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu. Nah, saudara, jelas di sini Yesus memahami seluk-beluk agama, seluk-beluk Taurat, seluk-beluk sejarah. Yang ketiga, dari pertanyaan ini adalah kumpulan pertanyaan yang dikategorikan siapa sebenarnya yang ingin membunuh Yesus. Dari ayat 19 kita tahu, pertama, orang banyak menjawab, engkau kerasukan setan. Karena mereka berusaha membunuh Yesus. Dikatakan, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Satu mujizat aja bikin kamu heran semua kok. Yaitu apa? Memberi makan. Orang langsung heran. Ketika Dia mengatakan, aku adalah roti kehidupan. Orang langsung heran dan meninggalkan Yesus. Hanya satu perbuatan. Dan kamu, Musa suruh nyunatin orang. Dan itu bukan perintahnya, itu adalah tradisi. Kita tahu. Itu adalah tradisi yang pertama dilakukan oleh Abraham. Dan dikatakan kamu menyunat orang di hari Sabat, kamu gak marah sama Musa. Kan padahal kamu tidak boleh melakukan itu. Sementara saya menyembuhkan orang di dalam kolam Bethesda itu. Kamu marah sama saya. Nah, saudara perhatikan. Yesus mau mengatakan siapa yang berusaha membunuh saya. Janganlah kamu menghakimi apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Siapa yang ingin membunuh Yesus? Ternyata orang banyak. Kebanyakan orang yang menolak Dia itu. Tetapi nanti kita tahu juga ada orang Farisi yang juga ingin melakukan itu. Lalu di ayat 25 sampai 31, ini kumpulan pertanyaan tentang siapakah Yesus. Karena di sini judulnya pertentangan tentang asal Yesus. Bukankah Dia ini yang mau mereka bunuh? Sudah lihat, perhatikan. Berapa orang Yerusalem berkata, bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Lalu Dia mulai berbicara terang-terangan. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Dialah Mesias? Oh, jangan-jangan pemimpin kita memang sudah tahu bahwa Dia inilah Mesias. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Lalu Yesus mengatakan tentang dirinya, memang kamu kenal. Kamu tahu dari mana asalku? Maksudnya asal secara demografis. Lahir di Bethlehem, orang tuanya Nazaret, Dia melayani di Galilea, di Kapernaum, bapaknya Yusuf, ibunya Maria. Mereka tahu itu.
Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Jadi sekarang Yesus mengatakan, sebenarnya kamu ini gak kenal saya kok. Artinya, aku ini Mesias. Kan kamu tahu bahwa Mesias itu gak datang dari mana, gak bisa dikenal. Aku datang dari Bapa yang mengutus aku. Kamu gak kenal Bapa, kamu gak pernah lihat mukanya. Dan kita tahu di dalam pasal yang ke-6, Yesus mengatakan rupanya pun kamu gak kenal kok. Sebab aku datang dari Dia dan Dia yang mengutus aku. Untuk itu, apa respon dari orang banyak? Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Namun di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya dan berkata, apabila Mesias datang, mungkinkah Ia akan melakukan lebih banyak tanda mujizat daripada yang dilakukan oleh orang ini? Jadi saudara, mereka mempertanyakan apakah sungguh Yesus ini Mesias. Orang Farisi, nah sekarang ada kelompok yang ditampilkan di sini. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkap Dia. Nah kita tahu ya bahwa orang Yahudi ini punya satu wilayah otonom, yaitu bait suci. Di bait suci ini ada uangnya sendiri, ada mata uang, yaitu koin bait suci. Ada penjaganya, ada otoritasnya. Dan ini tidak dicampuri oleh orang Romawi. Jadi di situ ada penjaganya. Yang ya kira-kira kalau di Mesir ini namanya polisi syariah. Jadi ini khusus penjaga dari untuk menegakkan syariah Yahudi. Syariat atau hukum-hukum Yahudi. Dan inilah yang diperintahkan untuk menangkap. Kita tahu mereka waktu mau menangkap Yesus di Getsemani, mereka di backup oleh orang Romawi. Jadi bukan cuma, mereka nggak boleh pakai yang lain kecuali pentungan soalnya. Ya, disuruhlah mereka untuk menangkap Yesus. Dan Yesus mengatakan, tinggal sedikit waktu aku ada bersama dengan kamu. Dan aku pergi kepada yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan, sudahlah, kamu nggak akan pernah kenal saya. Tetapi saya tahu dari mana saya datang. Sampai ayat 31 jelas. Lalu kemudian ayat berikutnya, ayat 32 sampai dengan 39. Bila Yesus menampilkan diri, apakah saudara mau datang kepada Dia? Dan di sini kita lihat, kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan Dia? Apakah Ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Artinya keluar dari wilayah Yahudi lalu pergi ke daerah diaspora. Di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani. Kenapa ini dilakukan? Karena inilah kebiasaan orang Farisi. Mereka itu pergi melakukan pekerjaan misi. Kita bilang misi sekarang. Yaitu untuk mencari orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah perantauan. Mereka sudah berbahasa Yunani. Mereka nggak kenal lagi adat istiadat Yahudi. Atau mungkin ada tapi sedikit. Tapi mereka nggak tahu pengajaran agama Yahudi. Nah inilah yang kemudian dijangkau lagi oleh orang Farisi. Namanya proselit. Kelompok atau orang-orang proselit. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Nah inilah orang Farisi itu sangat misioner untuk hal yang seperti ini. Maka mereka berpikir, oh mungkin dia mau pergi keluar dari Palestina, dari Yerusalem untuk pergi menjangkau seperti kita gitu kira-kira. Apakah maksud perkataan itu diucapkannya? Kamu akan mencari aku tapi kamu tidak akan menemukan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kira-kira begitu. Jadi mereka berpikir seperti Yesus itu seperti mereka. Tetapi pada hari terakhir dari perayaan. Kita tahu perayaan Pondok Daun itu kan 7 hari. Mereka tinggal di pondok-pondok gitu ya. Nah pada hari terakhir Yesus datang dan berseru, siapa yang haus?
Mari datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dia mulai mengatakan, ayo datang. Mari datang kepadaku, mari percaya kepadaku. Kembali lagi di sini Yohanes menekankan kepada kata ini, percaya, beriman kepada Kristus. Siapa yang mau beriman? Kenapa Yesus ngomong mengenai air? Padahal itu Sukot, Pondok Daun, nggak ada urusannya dengan air sepertinya. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat ini, bahwa undangannya datang untuk minum, bukan untuk makan. Kenapa ini buat kita kadang-kadang ini nggak biasa aja lah ini perkataan undangan ini. Kenapa? Karena kita ini sekarang terbiasa dengan yang namanya kalau kita ke restoran Jepang contohnya, kita minta pesan ocha gitu, minuman tehnya. Itu kan nanti bisa nambah gitu ya, nambah terus. Kalau kita waktu di Filipina istilahnya bottomless. Pokoknya nggak ada dasarnya, kapan aja kosong diisi terus gitu ya. Atau free flow kita bilang istilahnya. Bebas, terus saja, jangan sampai kosong. Kita udah terbiasa dengan itu sehingga kita merasa minum itu bukan sesuatu yang diundang, bukan sesuatu yang terhormat. Tetapi kalau kita tahu di zaman Inggris, ketika dibilang undangan minum teh, itu sebuah kehormatan. Tetapi dalam konteks Sukot, ini menarik. Karena dia berbicara dengan konsep orang Yahudi yang di dalam padang belantara, di padang gurun, Bapak Ibu, air adalah hal yang sangat istimewa dan mahal. Tidak mungkin mereka akan dapatkan free flow, bottomless, tanpa batasan. Gak mungkin, sangat terbatas air itu. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa yang haus datang kepadaku. Saudara-saudara, kita tahu salah satu persoalan orang Israel di padang belantara dengan Musa apa? Minta air. Ketemu pertama di Mara, airnya pahit, mereka marah-marah. Lalu disitulah mujizat di mana Musa melakukan dengan menyehatkan air itu supaya bisa diminum. Lalu kemudian kita tahu mereka ribut lagi. Musa harus disuruh memukul ke batu itu supaya airnya keluar. Tentu Bapak Ibu bayangkan 3 juta orang di dalam sebuah wilayah padang belantara di daerah Negev itu. 3 juta orang. Air nggak ada kan repot. Sekarang juga sama. Bukan itu saja, mereka ngotot untuk Musa bisa berbicara kepada batu itu supaya airnya keluar. Tetapi kita tahu di situ Tuhan menyediakan bukan cuma mana, tetapi juga air di padang belantara itu. Di belantara kita tahu air itu sama dengan hidup. Jika kita haus di padang belantara, kita akan mati. Jelas itu. Orang mati di sana bukan kelaparan, kehausan, dehidrasi, tidak ada air. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang yang sekarat secara rohani itu, mari datang, minum daripadaku. Roh Allah yang akan dijanjikan kepadamu ketika nanti aku naik ke sorga, kuberikan kepadamu. Itulah sungai. Dia bilang aliran-aliran air hidup itu ada 2 kata yang dipakai. Satu sumur, satu lagi sungai. Jadi dikatakan barang siapa yang percaya, kamu akan minum, hatinya akan mengalir. Pertama the well and the stream. Jadi the well itu adalah sumur yang tidak mengalir tetapi ada terus airnya, ya kita bilang wadi ya, atau oase, tempat air, satu kumpulan air situ. Atau yang kedua sungai, di mana di dalam padang belantara sungai kan jarang sekali. Kalaupun ada mungkin sebentar hilang.
Tapi dikatakan kalau kamu terima aku, sungai itu akan terus ada. Wow, luar biasa ini. Sangat luar biasa janji Yesus ini. Yesus mengundang setiap orang yang sekarat untuk datang kepadanya. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, hanya saya satu-satunya pengharapan manusia yang bisa memberikan air yang hidup, yang bisa memberikan kehidupan yang kujanjikan. Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi di padang belantara, satu mug atau mungkin pitcher daripada air itu adalah hidup yang bisa kita mesti jaga-jaga, hemat-hemat. Nggak boleh kita buang sembarangan. Karena ini bisa mengubah dan menjamin kehidupan. Tetapi Yesus berkata, sumberku tidak akan pernah habis. Inilah yang Yesus janjikan kepada kita. Kamu datang kepadaku, kamu tidak akan kehausan lagi. Karena rohku kuberi jaminan. Bapak Ibu, berarti Roh Kudus di dalam kita ini adalah materainya kehadiran Yesus. Dan itu dikatakan dalam Efesus, dia materai seperti seal yang memateraikan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan kehendak Yesus. Dan yang terakhir, setelah Yesus mengundang, termuncul reaksi. Reaksinya adalah para penjaga ini datang lapor. Kami nggak bisa menangkap dia. Kenapa kamu nggak bisa nangkap? Dia bilang sebab belum pernah kami dengar orang ngomong kayak gitu. Lalu orang Farisi bilang, kamu juga sudah termakan dari omongan dia ya? Kamu juga sudah disesatkan ya? Kembali lagi saudara. Apakah kamu mau percaya kepada dia atau tidak? Dan di sini muncul seorang yang bernama Nikodemus. Dan dia mengatakan, kita belajar hukum. Di hukum Taurat mengatakan, kalau dia belum didengar jangan diadili sembarangan. Lalu orang mengatakan, Nikodemus, kamu juga sudah disesatkan. Kamu gak baca apa? Emang ada orang, nabi dari Galilea datang. Saudara, ini satu hal yang menarik. Sedikit tentang Nikodemus. Nikodemus cuma muncul 3 kali dalam kitab Yohanes. Satu di pasal 3, malam-malam dia datang. Lalu di sini, lalu kemudian nanti waktu dia minta mayat Yesus. Bapak Ibu, Nikodemus itu orang yang sangat ngerti hukum Taurat. Farisi saudara dia. Tetapi proses orang bertobatnya dari Nikodemus itu sedikit berbeda. Satu, dia datang sembunyi-sembunyi. Takut ketemu orang. Takut bahwa dia ini lagi cari kebenaran. Nanti apa disangka sama teman-temannya, sekelompoknya itu tadi. Dia datang pelan-pelan. Dan di situ dia ngerti tentang lahir baru. Ada nggak langsung dia ngikut Yesus? Nggak. Di ayat pasal 8 ini, pasal 7 ini, muncul dirinya. Tapi kali ini dia sudah lebih berani sedikit. Dia bilang, nggak boleh kita menurut hukum, orang itu dihukum tanpa didengar. Berani dia mulai membela Yesus. Tetapi nanti pada waktu Yesus mayatnya akan diminta oleh dia dan oleh Yusuf dari Arimatea. Di situ dia mengambil posisi berpihak pada Yesus, bukan pada orang Farisi. Wow, luar biasa ini. Seorang yang sudah sangat sepuh, dihormati. Jadi kadang-kadang orang yang sepuh, usia emas, mereka udah lama mungkin baru bertobat di usia tua. Tidak mudah untuk hidup mereka berubah. Sabar Bapak Ibu. Lihat Nikodemus itu. Tetapi ada waktunya di mana dia akan mengatakan, yes, saya berdiri memihak pada Yesus. Jadi hari ini, mari kita semua terima undangan Yesus, percaya kepada dia, dan terimalah dia sebagai sumber air yang hidup. Kita tidak akan lagi kehausan
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Teguhkanlah, materaikanlah seperti Roh-Mu yang tinggal dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.